Baik, teman-teman ya. Maaf terlambat, saya pikir 13.45, ternyata jadwalnya 13.20. Oke, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya hari ini kita pemantauan tentang algoritma dan pemrograman ya. Semester kemarin di kelas 8 kemarin kalian sudah pernah buat apa namanya games atau apa ya kemarin ya? Oh ini nah menggunakan Scratch ya. Nah, tapi programnya Scratch itu salah satu bentuk dari namanya visual blok gitu ya, programming. Nah, harusnya kalian belajar dulu sebelum ke sana itu sekelas kalian pernah belajar tentang algoritma nggak sebelumnya? Apa itu algoritma? Algoritma. Algoritma. Kalian tahu algoritma? Jadi program itu harusnya dibangun dulu dengan menggunakan algoritma gitu ya. Apa itu algoritma? Satu ekspresi logika. Terus Contohnya apa ya? Kalau misalnya di sosial media sering lagi ada istilah algoritma sosial media, algoritma Instagram dan sebagainya, di mana konten yang dia share ke for you page pengguna itu didasarkan oleh preference atau namanya atau konten yang disukai oleh pengguna tersebut. Jika suka konten ini, maka dia akan sharing yang lebih konten lain yang sama topik. kalian punya pendapat apa itu algoritma? Ada? Kita lihat aja ya. Ini art of programming ya. Jadi kalau kita lihat di sini,
Oke. Nah, ini ya. Jadi, saya Inggris nggak apa ya. A set of steps that generates a field sequence of elementary computational operation leading to the solution of a given problem is called an algorithm. Itu apa tuh? Oke. Rangkaian gitu, steps, tahapan yang generasi sekuensi terbatas. Potential operations. Oke, gini aja deh. Gampang aja. Hah? Copy. Oke. Translate ya. Mana translate-nya? Translate. Sorry. Translate. Nah, oke. Apa sih? Oke. Oke. Hmm? Nggak mau? Oh, ya. Berubah ke tadi ya. Atas. Ya. Oke. Jadi artinya jadi aneh ya, seperangkat langkah yang menghasilkan urutan komputasi dasar yang terbatas. Oh, oke, salah ini. Yang mengarah pada penyelesaian suatu masalah. Jadi sebetulnya algoritma itu adalah langkah-langkah gitu ya. Langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, misalkan contohnya kita rapi, kamu mau apa? Misalkan membuat sebuah teh manis. Nah, bahasa jalan belakang Gelas. Gelas. terus Air panas. terus. Nah, biasanya dalam pemrograman kita buat langkah-langkah itu dalam bentuk flowchart namanya ya, atau diagram alir gitu ya. Nah, ada beberapa simbol yang digunakan. Pertama terminal, ya, bentuknya bulat atau elips gitu ya. Kemudian ada ini bentuk apa nih? Jajaran genjang. Dia menunjukkan input atau output. Kemudian kalau dia bentuknya persegi panjang adalah computer processing. Kalau persegi panjang dikasih batas di kiri kanannya disebut dengan predefined processing. Ya, jadi predefined processing itu proses yang tidak secara spesifik didefinisikan gitu ya. Nah, terus ada comment. Kalau comment itu persegi panjang tapi sisi kanannya tidak ditutup, ada flow line ya, jalur apa, ya alirannya gitu ya, aliran biasanya untuk menghubungkan simbol-simbol. Kemudian ada input output dokumen, ada pengambilan keputusan decision, ada konektor, ada on-page connector, yaitu digunakan untuk bagian yang berhubungan dalam satu halaman, atau off-page connector yang digunakan untuk menyambungkan apabila dia berbeda halaman. Ya. Nah, ini contohnya misalkan. Ya. Ini diagram alir untuk membuat atau memasak nasi. Ya.
Memasak nasi biasanya pertama ambil berasnya dulu, gitu ya. Kayak tadi nggak jelas tuh Raffi bilang gelas, air, air panas. Nah, stepnya apa nih? Langkah pertama ambil Tuh. gelas. Atau kalau di sini ambil nasi atau beras yang akan dimasak. Kemudian langkah kedua siapkan wadah, gitu kan? Yang ketiga siapkan air. Yang keempat cuci beras menggunakan air, gitu ya. Kan masih beras ya. Kemudian tempatkan beras yang sudah cuci tadi di dalam wadah, gitu kan. Kemudian apa namanya? Pour water itu berarti hmm? Tuang, tuang, tuang. Ya oke lah. Tuang air ke dalam wadah tadi. Nah, apabila ya tinggi airnya sama dengan 1 inci di atas apa namanya di atas beras. Biasanya kalian kalau masak pernah nggak masak beras? Masak nasi pernah? Nah, kayak gitu ya. 1 inci itu kira-kira dihitung dulu untuk 1 suku. Nah, kemudian jika ini di atas apa namanya batasnya, maka go to step 8, masuk ke langkah 8 ya. Nah, apabila tidak, maka ke langkah 6. Balik lagi ke langkah 6 ya, tuangkan air lagi. Kira-kira gitu ya. Kemudian selesaikan and if ya. Sudah tutup ya, nikahnya. Nah, langkah 8-nya apa? Langkah 8-nya adalah nyalakan tunggu kompornya gitu ya. Kemudian jika air mendidih, maka lanjut ke langkah 12. Jika tidak, ulangi langkah atau pergi ke langkah 10 atau langkah selanjutnya. Nah, langkah 10-nya adalah panaskan wadah, kemudian 11-nya lanjut ke langkah 9. Karena apa? Airnya belum mendidih. Itu kan? Kemudian apabila sudah mendidih, maka matikan apinya. Kemudian pindahkan atau angkat wadahnya dari kompor. Wadahnya itu mungkin apa reskuter ya, kayak gitu ya. Kemudian apa? Ya pindahkan lagi nasi yang sudah matang, kemudian sajikan lah kira-kira gitu. Berhenti. Berarti sampai di situ. Nah, kalau ini langkah 1 sampai 15 ini kita gambarkan dalam bentuk diagram alir, kira-kira seperti ini. Ya, mulai dari start, ambil nasi yang akan apa namanya akan dimasak, kemudian ambil wadah. Ini jadi input, ya dimasukkan proses. Kemudian ambil air, ini juga jadi input. Kemudian setelah beras tadi yang masih mentah ditempatkan dalam wadah dan dituangkan air, kemudian dicuci. Wash the rice in the water, ini adalah bagian dari pemrosesan. Ya. Kemudian tempatkan beras, masih beras ya, beras dalam wadah, itu masuk pemrosesan. Nah, kita lihat di sini, ya, ini awal dari program, apa namanya, menggunakan elips gitu ya. Kemudian tadi input output dia menggunakan jajaran genjang. Kemudian proses menggunakan persegi panjang ya, dan komen ini nggak akan diproses ya. Komen ini persegi panjang tapi di bagian kanannya dibuka gitu ya. Nah, kemudian tadi tuangkan air ke dalam wadah ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah wadahnya apakah air 1 inci di atas beras? Kalau iya, nyalakan kompor. Kalau tidak, maka dia akan balik lagi ke atas, kemudian tuangkan lagi airnya.
Oke. Nah, kemudian tadi apabila sudah sampai 1 inci di atas beras, maka nyalakan kompor, taruh wadah di atas kompor. Nah, kemudian berikutnya ada pengambilan keputusan lagi nih. Bertanya lagi, apakah airnya sudah mendidih? Kalau sudah, kalau belum, maka tambah apinya, nyalakan. Ya, apinya diperbesar, balik lagi sampai besar. Kalau dia sudah mendidih, matikan apinya, kemudian pindahkan nasi yang sudah matang, atau pindahkan wadah dari atas kompor, kemudian didistribusikan. Ya, nasi yang sudah matang baru selesai. Nah, coba tadi itu bikin kayak gini untuk buat teh. Oke. Nah, kira-kira pemrograman komputer seperti itu ya. Semua program komputer dijalankan atau dibuat pertama kali itu dengan menggunakan langkah-langkah seperti itu. Nanti kalau kalian mungkin SMA ya, belajar pemrograman juga buatnya seperti itu. Seperti yang kemarin kalian buat di Scratch, walaupun itu bentuknya visual gitu ya, tapi sebetulnya ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Misalkan si siapa sprite-nya itu misalkan si kucing gitu ya, kucing akan melangkah atau berjalan 1 langkah ke depan, ke bawah, dan seterusnya. Orang yang bikin siapa ya? Amir, Fauzi, siapa lagi? Semua bikin ya? Masih punya nggak? Masih ada nggak, Pak? So, ada. Nah, bisa nggak buat flowchart? Masih ada. Orang bikinnya apa sih? Selamat Hari Raya. Selamat Fitri. Apa aja sampai dengan tampil seperti itu. Masih ada. Langkah-langkahnya apa ya? Kalau kemarin di kelas 8 Pak semua ya? Gimana ya? Stretch. Apa? Oh. Itu video. Udah banyak harus di video. Oh, ini. Oh, I think begini. Si Adi berat banget, tapi baik banget, baik banget. Nama. Enggak lucu. Salah. Wah. Oke,
Enggak ada. Enggak adanya kamu. Jangan ngomongin dia. This file path is unsupported. Oh, ada yang punya cewek. Dia cuma senyum. Saya seperti sebelum itu sih. Like, wow. Kayak kalau yang sembunyi di kayak kacau aja. Aku kalau orang suka yang aku lihat. Iya. Tapi mau ada orang ini kan sudah Oh. Ini Siapa yang bikin? Pak Kusuma. Aku Julius. Oh, itu Proxima. udah modern, bukan zaman tua. Ada juga ya. Ada dari. Dari Oke. Suka aja ya. Ini juga sama. Kan enggak ya. Nah, ini misalkan telepon, kalian bisa dengan mudah ya. Kelihatan nggak sih? Gitu ya. Kalian bisa buat pertama begitu diklik skornya dibuat 0, kemudian apa ini? Kamu sih Mana yang duluan di jalan saya dulu masih satu. mouse down, klik, searching grab, kena grab. Kenapa lagi gitu? Ya kenapa lagi hidup di tahun? Ini bisa download di sini, jadi kalau mau copy aja. Ada dua apa namanya, dua tokoh ada di sini. Ada kelinci, ada crab, gitu ya. Kemudian masing-masing ini nanti fungsinya seperti apa. Misalnya kelincinya harus ngapain, si crabnya
Grabnya cuma begini aja, cuman apa? Sedikit-sedikit aja, ya. Oh, kalau kena itu juga. Ah, gitu ya. Nah, terus misalnya nih, begitu space difference di sini, nah ini juga bergerak ya. Nah, coba lihat makanya. Gitu. Kalau yang mana yang jalan? Ya. Gimana bikin video? Pasti berarti kayak berapa? Bikin algoritmanya seperti apa? Step by step. Ya, yang mana duluan? Jadi begitu diklik ini kan ada dua nih. When klik berarti tiga ini jalan, ya. Yang ini ketika spasi ditekan. Yang ini ketika kena crack, ya. Kena crack itu yang mana? Kena crack itu yang mana? Nah, ini ya. Kena crack yang mana kena crack? It mouse down. Nah ini ya, broadcast kena crack, ya baru stop. Nah kena cracknya sendiri harus mungkin harus dibuat ya. Kayak mana dia? Ini si crack ininya, ya. Nah kalian bisa bikin langkah-langkahnya seperti apa ya? Itu. Atau yang lain, lagi apa? Bola pantul. Oh, ini kalau sering juga nih ya dimainin ya. Ya, soalnya cuma begini. Ini ada juga, ini ada lain nggak berubah, ini berubah-ubah. Go to nol, ada 175. Ya. Kenapa? Sound. Ya bisa. Ya sini. Yang yang satunya mana tadi? Suaranya yang mana dia? Sound. Mana tadi? Ini. Silap. Ya. Ini pop. Ini ya. Kalian bisa bikin sendiri nih. Ya, silakan di ini nanti explore seperti apa. Di bagaimana membuat background, ya. Background seperti apa. Oke, selanjutnya ada pertanyaan tentang ini flowchart. Harus latihan sih harusnya. Nah, ini misalkan dalam matematika juga sama ya. Jadi algoritma itu sebetulnya apa? Tahu sebenarnya menemukan algoritma? Algoritma itu bahasa Inggris ya. Aslinya bahasa Arab.
Algoritmi, orang Arab dia orang bilangnya algoritma, sama seperti eh, nama dia apa algoritmi. Algoritmi itu sih kalau nggak salah gelar ya. Jadi, nama aslinya itu ya Nurayang algoritmi gitu. Oh, serius. Jadi dia yang bikin pertama kali memformulasikan dan cara berpikir kalau ingin melakukan sesuatu. Nah, Jabir Al-Hayyan itu orang Barat bilangnya aljabar, algebra, algebra. Nah, algebra sendiri adalah di matematika jadi prosedur untuk berhitung. Kira-kira gitu. Ada yang nanti kalau pelan kuliah mungkin belajar ada yang linear, ada yang non linear. Nah, ini misalkan untuk perhitungan untuk melakukan perhitungan di komputer juga sama ya. Kita bisa buat flowchartnya seperti ini. Pertama inputkan A dan B, gitu ya. Kemudian hitung jumlahnya dan disimpan ya. Simpan hasil penjumlahannya, kemudian dicetak. Gitu ya, selesai. Begitu juga misalkan untuk menghitung rata-rata, ya rata-rata dari dua bilangan, ya. Pertama inputkan A dan B, kemudian simpan penjumlahannya, kemudian hasil penjumlahannya dibagi dua, kemudian cetak hasil rata-ratanya berapa, gitu ya. Bisa nih kalau disuruh buat gini? Ya, dibuat coba. Bilang nggak bisa, jadi nggak seru. Ini untuk menghitung apa nih? A is the line, B is breadth, H is height. Berarti ini ngitung apa nih? Breadth. Breadth itu apa? Line apa line? Panjang. Breadth lebar. Height tinggi. Berarti ini untuk menghitung volume V kan? Ini rectangular box, balok ya, balok. Nah, gimana kalau saya dulu belajarnya menghitung, menghitung termasuk menghitung, membuat simulasi bagaimana matahari berputar, bumi berputar terhadap matahari. Apa itu? Bumi berputar terhadap matahari apa? Revolusi. Sambil dia berotasi. Simulasinya gimana? Ya, posisinya dia berubah mengikuti apa? Kalau bumi mengelilingi matahari, lintasannya apa? Lintasannya apa? Elips. Ini tadi ya, start tadi. Nah, persamaan elips apa? Kalian tahu? Kalau persamaan lingkaran apa? Kalau persamaan lingkaran apa? Bagaimana sebuah titik di sini dibilang melingkar? Matematika udah belajar belum? Keliling lingkaran ya? Di R2. Keliling lingkaran? Iya.
V, Iya benar. dia berdua, kuadrat. Enggak ya, kalau keliling, lingkaran ya, Iya. 4, PR kan, Ada aja. gede, Atau dua kita. 2 PR. Ya. Tapi kalau titik ini berputar ke sini, gitu ya, dilihat dari sumbu X, atau ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, ya, maka jarak dari sini ke sini adalah Oh. R gitu ya. Jadi biasa dituliskannya fungsi X itu sama dengan apa ya? Fungsi lingkaran itu nanti kalau belajar mungkin di SMA ya, X kuadrat per R ditambah Y kuadrat per R. Z, sorry, di sini. Kita lihat kalau sama itu. Fungsi lingkaran. Nah, ini juga bisa dimasukkan ke dalam program bagaimana mungkin dia bergerak melingkar-lingkar ya. Gimana caranya? Misalkan kita bikin apa ya? If fungsi lingkaran apa ini? Mana dia? Nah, ini ya. Persamaannya ini. X min X0 kuadrat tambah Y min Y0 kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi, sorry, harusnya, ya, ini ya. X min X0 kuadrat tambah Y minus Y0 kuadrat dengan R kuadrat. Nah, kalau X0 sama Y0-nya di titik tengah, berarti berapa? 0,0 gitu kan. Berarti persamaannya hanya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, kalau diterjemahkan ke bentuk scratch, makanya gimana? Misalkan go to X 0,0, terus glide. Ya. Kalau glide dia ngapain? Kalau ke 0, berapa? 1 when klik misalkan ini. Terus ini cuma 1 second 10 naik turun lagi. Kalau kita pengen dia bergerak ke berapa? Misalnya 25,25 gitu ya. Berarti dia akan turun gitu ya. Kalau minus naik ya. Nah, sekarang kalau dia mau mutar gimana? Kita nggak ngaruh nih glide-nya ya. Harus juga.
selama 1 second. Baik. Kalau ingin diputar, repeat 10 kali bisa. Ini. Ya, kita penting kita tahu kira-kira langkahnya seperti apa, kemudian kita buat langkah-langkahnya itu dibuat dulu dalam bentuk flowchart seperti ini, baru nanti diterjemahkan ke program, apapun programnya nanti kalian bisa buat gitu ya. Itu. Kita lihat dari buku. Baik. Mana dia? Sampel lintas bidang. Mana dia? Visual ke Blockly. Ini bersama ya. Scratch. Ini profesional. Oke. Nah ini ya contohnya ya. Coba dibuat nih. Ya, untuk mencari jalan keluar dengan pola seperti ini, flowchart-nya gimana? Hanya diperbolehkan menggunakan 8 tanda panah. Kumpulan tanda panah yang disusun oleh Yola akan diulang sebanyak 4 kali. Bola hanya dapat bergerak di kotak yang berwarna putih. Ya, gimana buat itu? Pertama, apa? Ya, latihan. Gimana nih? Dia harus kemana dulu? Bawah. Bawah, berapa kali? 3, 2. 2. Terus, ya itu, tuliskan aja. Dalam bentuk ini tadi, dalam bentuk flowchart. Agar memudahkan simbol. Coba, supaya nggak ngantuk. Yang disusun, yang dilakukan adalah kumpulan tanda panah, mengarahkan bola hijau ke pintu keluar tanda X. Nah, langkah-langkahnya gimana? Dibuat. Ayo. Coba, mencoba.
Kopi. Nah, saya coba. Lupa coba ini. Coba dulu aja. Coba. Isi kotak-kotak berikut dengan 8 tanda panah yang dapat mengarahkan bola hijau. Empat kali diulang. Itu nggak 4 kali. Sampai mana 4 kali? Tuh. Ya. Yang harus diisi di sini hanya tanda panah. 8 tanda panah. 8 tanda panah itu mana? Atas bawah, kiri kanan, serong kiri, serong kanan, serong bawah, serong mana itu? Mana? Sana itu apa namanya? Serong kan? Serong kanan, serong kanan atas, serong kiri atas, serong kanan bawah, serong kiri bawah. 8 kan? Ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Saya ambil persen itu kok ternyata. Oh, bikin dulu. Oh, isi di tempat yang diulang 4 kali. Yang bisa diulang 4 kali. Belum bisa. Kan nanti Kita baca dengan pertanda panah. Pertanda panah. Ayo, apa sih? Sebenarnya itu jawaban kalian adalah paling benar. Kalau gini, nanti kalau depan semua yang jual di sampai selesai. Kalau tidak ada kemudian juga mau jawabannya satu-satu kan? Satu. Ini bentar. Lama, oh my God. Sih betul. ini. Ya Allah. Gini mas, gini mas. Kalau cepat kan, ya, terus seperti di ulangannya, belum lagi, sangat kali, atas, oh kan satu kotak, gimana, atas lagi, gimana nih kalau terus diulang lagi, asal ada dia udah mau jaga apa kali 2, 3, 4, 6, 7, 8 kali 2, 3, Harus diulang 4 kali.
Bawah. Kanan kanan. Saling kanan. Atas atas. Atas atas. Kanan kanan. Dalam kanan. Terus di sini dulu. Bawah. Oke. Bawah-bawah, kanan-kanan, atas-atas, kanan-kanan, terus gitu. Empat kali. Tapi kan nanti jadi kelebihan tuh. Enggak. Enggak kan? Enggak ada kurang. Oh. Coba ya. Coba ya. Bukan keluar tengah. Tanya Pak. Dua. Ini Udah lagi yang ini. merasa mulu kayak rasa gitu ya. Aku strawberry. Nah, kalau dibuat kocak gimana? Strawberry ya. Iya benar. Kalau dibuat kocak gimana? Ya. Kalau dibuat diagram alir. Jadi dimulai dari apa tadi? Start. Mulai. Terus? Mulai itu min 1 Y. Apa? Mulai Y min 1. Mulai. Apa? Saya orangnya. Pindah. Pindah. Terus. Bawah. Atau gerak ke bawah gitu ya. Gerak ke bawah. Berapa? 2. Gerak ke bawah. 2. Nonton. Gitu ya. Ini masuknya proses. Terus Gerak ke kanan. gerak ke kanan. Kanan 2 langkah. Teruskan. Gerak ke atas. Terus. Gerak kanan 2 langkah. Terus. Ulangi dari awal. Lagi dari awal. Lagi dari awal tuh. Balik lagi sini. Ya, ya tadi. Jadi sampai dengan gerak. Langsung aja ya. Gerak ke. Habis ke kanan ke. Atas. Ke atas. 2 langkah. Terus. Ke kanan lagi. Gerak ke kanan. Kanan 2 langkah. Ya, iya. Atau balik dulu sini. Ke sini. Bagaimana nulisnya? Gambarnya. Ke Ke atas 2 langkah. Ke kanan 2 langkah. Ini kalau balik dari sini berarti ke atas lagi. ya. Nggak bisa dong. Ke kanan lagi. Ulangi. Bawah lagi aja. Ya. Ke atas. Gerak ke atas. Malah 2 langkah. Terus. Terus. ulangi dari ini. Kembali Titik. atas. Titik. Ke kanan ke atas. Ke sini. Di situ ke yang paling atas. Sini. Ya. Gitu. Ya. Kapan selesai? NF Kalau ini kita terus kan? NF 4 kali. Hah? Pada Nah, di mana kalau namanya perkalinya? di garis. Di garis. Gini dulu ya. Tanya dulu. Ya. Apakah sudah
4 kali, gitu ya. 30. Kalau tidak, Lanjutkan. Terus ulangi. baru dia ke sini. Gitu ya. Iya. Iya. Kalau ya, selesai. Gitu. Bisa? Sama. Tuliskan cara kalian menyelesaikan masalah ini. Ini apa? Ujiannya gini. Nah, struktur data. So, kita lihat ini ya. 7 basic data structure per kit. Alright. Kalau lebih jauh ya. Mana tadi? Oke, nah ini harusnya sudah juga disampaikan ya tentang struktur data ya. Ini dibilang di kelas 7 sama 8 sudah belajar tentang struktur data, daftar, dan tumpukan atau stack. Nah, sekarang kalian belajarnya graph dan pohon atau tree. Ya, jadi data itu biasanya disusun dalam beberapa ya struktur dibilangnya di sini ya. Ada yang modelnya daftar, ya. Ada yang modelnya tumpukan, stack. Berarti kalau stack itu apa? Di dalam data ada data, dalam data ada data lagi, itu stacking. Nah, sekarang ada juga yang bentuknya graph ya atau pohon. Nah, kalau bentuknya pohon kira-kira seperti halnya struktur organisasi ya. Ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini dengan model pohon berarti ada yang paling tinggi sampai ada yang paling bawah gitu ya. Tapi ada juga yang bentuknya adalah graf ya. Jadi kalau di struktur pohon itu menunjukkan adanya hierarki dari anak apa ini? Anak, orang tua ya atau yang level sejajar gitu ya, sepupuan gitu ya, misalkan dan seterusnya. Tapi ada juga yang bentuknya datanya graf ya. Kalau graf bentuknya seperti ini ya. Keterhubungan satu sama lain. Ya, hubungannya bisa dua arah, bisa satu arah. Misalkan A dengan C ini satu arah, A dengan D ini dua arah, A dengan B dua arah, yang lainnya tidak berhubungan, gitu ya. Jadi graf itu menunjukkan hubungan antar data. Nah, misalkan
Nah, contohnya misalkan ada pengantar paket nih, dia akan mengantarkan paket searah jarum jam, misalnya dari A, B, C, D, E, F, G, H, I-nya nggak ada ya, langsung J, ya. Kemudian untuk berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya adalah 10 menit misalkan. Nah, jika paket dimulai dari H berakhir di F, ya, gimana nih? Waktunya adalah 20, 10, 20, 40. Tiga rumah mana saja yang dikunjungi Hara sebelum tiba di rumah F? Gimana ya? Lihat ya. Kelihatan nggak? Oke. Sekarang Hara ada di rumah H. Ya. Bisa berjalan searah jarum jam ataupun sebaliknya. Setelah selesai mengantar sebuah paket, Hara dapat memilih jalan mana yang akan dia berjalan. Ya. Hara mencatat waktu yang diperlukan untuk mengantar setiap paket. Nah, challenge-nya adalah jika Hara mulai mengantar paket di rumah H dan berakhir di rumah F, mencatat waktu perjalanan tempuhnya adalah 20, 10, 20, 40. Ya. Padahal tadi dibilang dari satu rumah ke rumah lainnya adalah 10 menit. Tiga rumah mana sajakah yang dikunjungi Hara sebelum tiba di rumah F? A. Mana? Assalamualaikum Pak. Salam. Waktunya udah selesai. Oh, boleh. Baterainya nggak bunyi. Oh, baik. Ya, baik. Lanjut lagi ya. Terima kasih. Saya belum absen. Jadi coba ya, di bukunya ya. Minggu kemarin nggak, Pak? Minggu kemarin. Bukan ya? Tentang Lydia yang ada itu. Literasi
Sino sampai kamu tidur? Mana sih? Ya baju tidur di mana? Yang aku deh. Kenapa orang itu juga diganti? Wah, ya ini mau lucu, lucu apa? Ini aku sama kamu. Ya. Bentar. Kenapa jadi kayak Jangan